Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Putri Herlinda dengan NIM 222111086 dari HSC. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang sosiologi hukum yang saya ringkas sendiri. Pengertian sosiologi hukum yaitu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial. Hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan tertulis tetapi juga sebagai sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Kemudian sosiologi hukum ada pengertian sosiologi di mana hubungan sosial meliputi berbagai aspek seperti gejala ekonomi, agama, moral, dan politik. Yang kedua ada pengertian hukum. Hukum sendiri adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat, memaksa, dan memberikan sanksi untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sosiologi hukum seperti dijelaskan di awal tadi, yaitu mempelajari pola perilaku hukum dalam masyarakat yang mencakup hukum mempengaruhi masyarakat, begitupun masyarakat dapat mempengaruhi hukum. Kemudian ada objek kajian sosiologi hukum. Ini meliputi seperti hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Di antaranya yang pertama ada objek material, yaitu kehidupan sosial, gejala, dan proses hubungan antara manusia. Yang kedua ada objek formal, hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kajian khusus, hukum dan interaksi sosial, itu seperti bagaimana hukum memperlancar interaksi sosial dalam masyarakat. Kemudian ada hukum dan stratifikasi sosial, hukum berfungsi mengatur persamaan di hadapan hukum meskipun ada lapisan sosial. Terus ada hukum dan perubahan sosial, perubahan dalam masyarakat dapat mengubah hukum, begitupun hukum juga dapat merubah masyarakat. Terus ada metode penelitian hukum. Yang pertama ada yuridis normatif, yaitu berfokus pada aturan hukum tertulis, norma, dan doktrin hukum. Metode ini biasanya dilakukan melalui studi pustaka. Terus ada yuridis empiris, yaitu menganalisis bagaimana hukum diterapkan di masyarakat, law in action. Pendekatan ini mencakup wawancara, survei, dan observasi. Terus ada mazhab pemikiran hukum. Yang pertama, positivisme hukum. Hukum adalah perintah yang bersifat tertutup dan tidak berhubungan dengan moral. Tokohnya ada John Austin dan Hans Kelsen, yaitu memisahkan antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Yang kedua ada sociological jurisprudence, yaitu menganggap hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Tokohnya ada Roscoe, Pout, and Equi Ehrlich yang mengemukakan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Yang ketiga ada hukum progresif, mengusulkan hukum yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan nilai zaman. Ada tokohnya Sajipto Raharjo. Terus ada bab selanjutnya legal pluralisme. Pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam suatu masyarakat di Indonesia, itu seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Itu berkembangnya berdampingan. Pengakuan hukum adat yang pertama di pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada hukum Islam, itu berbasis pada Al-Quran dan hadis. Hukum Islam banyak mempengaruhi hukum keluarga dan warisan di Indonesia. Yang ketiga ada hukum Barat. Sistem ini diperkenalkan oleh Belanda selama penjajahan dan menjadi bagian hukum modern Indonesia. Bab selanjutnya yaitu efektivitas hukum dalam masyarakat. Ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kaidah hukum. Aturannya harus jelas, dapat dipahami, dan harus ada rasa keadilan di dalamnya. Terus ada
penegak hukum, integritas, profesionalisme, dan independensi aparat hukum sangat penting. Terus ada sarana dan prasarana. Yang keempat mungkin kesadaran hukum masyarakat. Tingkat pendidikan itu juga diperlukan, begitupun dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum untuk mempengaruhi kepatuhan itu sendiri. Terus materi perubahan sosial dan modernisasi yaitu proses perubahan sosial yang terarah dari cara tradisional menuju cara modern. Ini berdampak pada hukum melalui teknologi, urbanisasi, dan media massa. Yang kedua, perubahan sosial. Hukum sebagai alat rekayasa sosial digunakan untuk mengarahkan masyarakat menuju perubahan yang diinginkan. Terus bab selanjutnya mungkin pemikiran tokoh-tokoh penting seperti yang pertama Ibnu Khaldun yang memperkenalkan teori siklus, sejarah, kebangkitan, kejayaan, kemerosotan, dan kehancuran masyarakat. Yang kedua, Emil Durkheim memandang hukum sebagai alat solidaritas sosial yang memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga, ada Max Weber mengkaji hubungan antara rasionalisme masyarakat dan hukum. Yang keempat ada kita singkat saja ya, H.L.A. Hart memisahkan hukum menjadi aturan primer atau mengatur perilaku dan sekunder prosedural. Terus ada fungsi hukum. Yang pertama ada pengendalian sosial, di mana hukum bertujuan menjaga stabilitas dan perubahan di masyarakat. Yang kedua, rekayasa sosial. Hukum digunakan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga modern dan meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Yang terakhir, hukum progresif. Hukum progresif adalah konsep yang mendukung adaptasi hukum terhadap kebutuhan zaman dan keadilan sosial. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi inovatif untuk menghadapi masalah hukum modern seperti keterbatasan hukum positivistik yang cenderung kaku. Begitu. Mungkin jika ada kurang mohon dikoreksi, jika ada lebihnya mungkin itu datang dari Allah. Jika kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.